Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Moga Caka Pramudita dari kelas 8A akan mempresentasikan tentang latar belakang dan faktor pendukung kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Selamat menonton. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa para bangsa-bangsa Eropa ini datang ke Indonesia atau dulunya diketahui sebagai Nusantara. Nah, pada zaman dahulu, ada kota yang dinamakan Konstantinopel, yang merupakan sebuah pusat perdagangan penting. Di situ dijual banyak rempah-rempah. Nah, hingga pada suatu saat, kekuasaan kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Karena dijajah oleh Turki ini, akhirnya jalur perdagangannya ditutup untuk pedagang-pedagang Eropa. Dengan ditutupnya jalur perdagangan tersebut, terdoronglah keinginan para pedagang Eropa untuk mencari sumber rempah-rempah baru hingga ke Asia dan menemukan Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama berhasil menemukan Nusantara itu adalah Portugal. Pada tahun 1511, Portugal menaklukkan kota Malaka dengan pimpinan Alfonso de Albuquerque, dan pada tahun 1512 mereka menemukan Maluku dengan pimpinan Antonio de Abreu. Setelah datangnya Portugal, datang lagi ini ada bangsa bernama Spanyol. Pada tahun 1516, anggota ekspedisi Magellan yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano sampai di Maluku. Dan pada tahun 1521, karena awalnya ada Portugal, sehingga timbul pertikaian tentang merebutkan Maluku. Dan pada 1 tahun kemudian, yaitu 1522, diadakan perjanjian Saragossa. Isinya tentang Spanyol itu harus pergi dari Maluku, dan akhirnya Portugis yang dari Maluku. Setelah itu, bangsa Eropa yang ketiga datang ke Indonesia adalah Belanda. Belanda pertama kali datang ke Nusantara itu pada tahun 1596, tepatnya sampai di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda ini kita ketahui dengan lama sekali ya, sudah menjajah kita selama 3,5 abad. Namun di tengah-tengah penjajahan Belanda datanglah Inggris pada tahun 1602 sampai di Banten juga dengan ekspedisi pertamanya dipimpin oleh Sir James Lancaster. Walaupun Inggris sempat menguasai Nusantara, tapi Belanda tetap ambil alih. Kita sudah tahu dampak-dampak Belanda yang telah terjadi itu seperti VOC yang dibentuk pada 20 Maret 1602, sehingga banyaknya kerja rodi dan tanam paksa, hingga rakyat Nusantara menderita dan muncullah perlawanan-perlawanan. Namun itu adalah materi untuk kita bahas lain kali. Yang menjadi faktor pendukungnya kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu adalah keinginannya untuk bereksplorasi. Dan ada slogan terkenal ini, Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu artinya mencari kekayaan, sedangkan Glory itu artinya memperoleh kejayaan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kalau Gospel itu untuk menyebarkan agama Nasrani, yaitu Kristen atau Katolik. Dan faktor yang ketiga adalah catatan Marco Polo ke dunia timur dalam bukunya berjudul Imago Mundi, menimbulkan semangat menjajah. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkapalan. Kelima, ini khususnya untuk Portugal dan Spanyol. Ada yang namanya semangat Reconquista, menaklukkan orang-orang yang berbeda keyakinannya dan dianggap menghalangi tujuan mereka. Wah, kejam. Jadi hanya itu untuk sekarang. Nanti kita akan teruskan tentang sejarah dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton.